Bab 1087. Aku akan percaya padamu kali ini. Benda ini sama seperti maten hammerku yang dulu, bahkan 30% mirip. Kamu ternyata juga bisa melakukan pemurnian alat. Pada senjata spiritual ini, Kenny Zhao merasakan aura milik Eric Qin, dan secara alami tahu bahwa itu diperhalus oleh Eric Qin, yang membuatnya cukup dikagumi. Pemuda di depannya, kultivasinya sendiri sudah bagus, dia juga mengetahui formasi pemurnian obat, selain itu juga mengerti cara melakukan pemurnian alat. Hanya tahu sedikit, kata Eric Qin merendah. Teknik pemurnian alatmu memang tidak seindah pemurnian obat dan formasimu, tetapi aku adalah master pemurnian alat pertama di dunia. Aku dapat mengajarimu cara pemurnian alat yang tertinggi. Dengan bakat yang kamu miliki, kamu dapat membuat alat roh tingkat ke-9. Kenny Zhao mengangguk, semakin dia memandang Eric Qin, semakin dia menyukainya. Orang yang seluar biasa ini, bahkan jika di sisinya hanya ada bakat Brahma Chang yang juga bisa menandinginya, jika dia benar-benar dapat keluar dari sini, Eric Qin bisa menjadi bawahannya yang paling kuat. Apa yang akan kamu lakukan? Keduanya telah bersiap-siap untuk pergi. Kenny Zhao menunjuk ke Aston Lu. Jangan berpura-pura pingsan, aku tahu kamu sudah tersadar. Kenny Zhao berbicara dengan ringan dan Aston Lu duduk dengan wajah yang pucat, melihat mereka berdua dengan ekspresi yang kompleks. Senior, aku tidak bisa hidup lagi. Ketika dia berbicara, nadanya terdengar putus asa. Kenapa? Kenny Zhao bertanya dengan nada bermain-main. Sebelumnya aku hanya berpikir kalau senior ini datang ke penjara untuk mencari rahasia, jadi aku masih memiliki kesempatan untuk bertahan, tetapi membawa pergi tahanan, biarpun kalian tidak membunuhku, Sekte Wen Dao juga tidak akan mengampuniku. Jadi kamu ingin kami memberimu bantuan, atau menunggu Sekte Wen Dao untuk menyiksamu? Kata Kenny Zhao. Kedua senior. Aston Lu mengertakkan giginya, dia berlutut di depan Eric Qin dan Kenny Zhao. Aku telah melakukan semua hal buruk selama hidupku, aku sendiri yang membunuh kapten yang sebelumnya, aku tahu bahwa aku tidak akan berakhir dengan baik, jadi aku tidak takut mati, tetapi satu-satunya hal yang kusesali adalah aku menganggap Minear seperti putra kandungku sendiri, tetapi aku malah dikhianati olehnya. Ini adalah rasa sakit terbesar dalam hidupku. Jadi aku tidak takut mati, tetapi aku mohon kepada kedua senior untuk membantuku membunuh Minear ini demi dedikasi dan usahaku pada saat ini. Aston Lu mengertakkan giginya, dia sepertinya sangat membencinya. Kenny Zhao menatap Aston Lu dengan sedikit ketertarikan di matanya. Kamu juga sangat menarik. Ketika orang lain tahu bahwa waktu kematian semakin dekat, mereka akan sangat takut untuk berbicara, atau memohon belas kasihan yang tidak berguna, tetapi kamu bisa tetap tenang, yang lebih baik dari kebanyakan orang. Pada akhirnya, mungkin mereka semua akan mati, tetapi kamu tidak akan mati. Senior, jangan bercanda denganku, aku tahu aku tidak akan bisa hidup. Aston Lu tersenyum pahit. Dia dapat menghitung bahwa Eric Qin dan Kenny Zhao sedang melakukan hal-hal yang mengguncang dunia. Dia yang berada di antara mereka, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia tidak berharap sama sekali. Membunuh Minear sangat mudah bagiku. Eric Qin berkata, dan aku akan memberimu kesempatan untuk membiarkanmu membunuhnya sendiri. Terima kasih senior. Aston Lu sangat gembira, kepalanya sampai memerah. Dia tidak terlalu takut akan kematian, sebenarnya, kedudukannya telah lengser, Minear juga memiliki sikap seperti ini, nasibnya tidak akan lebih baik dari kapten sebelumnya yang dibunuh olehnya. Karena itu, dia sudah puas bisa membunuh Minear dengan tangannya sendiri sebelum meninggal. Aku akan pergi ke lantai 3 untuk melepaskan orang-orang dari dunia dewa, pasti akan ada gangguan. Sekte Wen Dao akan mengirim orang datang ke sini. Selama periode ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Kenny Zhao bertanya.
Total ada 6 orang dari dunia dewa di penjara lantai 3. 3 dari mereka bisa diselamatkan dan 3 lainnya tidak bisa dibebaskan. Eric Kin berbicara dan memberikan slip giok kepada Kenny Zhao. Gray pernah ke lantai 3 dan telah melihat semua tahanan. Di antara 6 orang, ada 3 orang yang cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan keberadaan sekitar. Mereka tidak bisa dilepaskan. Kamu sedang memerintahku untuk melakukan sesuatu. Kenny Zhao berkata dengan dingin. Senior ingin mendapatkan kembali kebebasan, bukan untuk menghancurkan dunia ini, kan? Kata Eric Kin. Baik, aku bisa berjanji padamu, tetapi kamu masih belum mengatakan berapa lama kamu bisa bertahan. Kenny Zhao mengerutkan keningnya. Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan orang-orang itu? Eric Kin bertanya secara retoris. Masing-masing sekitar 1 batang dupa, jadi dibutuhkan 3 batang dupa. Kalau begitu aku bisa bertahan sampai 3 batang dupa. Nak, jangan omong besar. Kenny Zhao berkata dengan tidak senang, ketika aku sedang berusaha untuk menyelamatkan mereka, aku perlu berkonsentrasi dan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Jika aku diserang pada saat ini, kamu dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku percaya senior dan harap senior juga mempercayaiku. Eric Kin berkata dengan ringan. Baik, aku akan percaya padamu kali ini. Kenny Zhao melirik punggung Eric Kin dan berkata, aku tahu kamu diikuti oleh orang dari dunia dewa, tetapi kultivasi orang ini tidak cukup, jangan berharap dia bisa membantumu. Aku memiliki cara lain. Eric Kin tersenyum tipis. Pintu penjara terbuka lagi, Kenny Zhao menyembunyikan dirinya, jadi Minear yang berada di luar hanya bisa melihat Eric Kin dan Aston Lu berjalan keluar. Tuan, tadi selnya bergetar, apa yang terjadi? Tanya Minear. Meski Eric Kin telah menyegel formasi, tetapi Minear berjarak sangat dekat dan masih bisa merasakan sesuatu yang tidak normal. Pergi ke sisi lain. Eric Kin mengabaikannya dan berjalan menuju area sel lainnya. Aston Lu mengikuti dari belakang. Minear diabaikan, membuat raut wajahnya terlihat sedikit jelek, tetapi dia hanya bisa berjalan mengikuti dengan cepat. Saat ini, di penjara Yezun dan si brewok berada, terdengar suara cambuk terus-menerus, bercampur dengan geraman para tahanan. Beberapa penjaga penjara, dengan senyum kejam di wajah mereka, terus-menerus memukuli setiap tahanan. Melihat orang-orang ini dipukuli dan dicabik-cabik, mereka malah menunjukkan ekspresi yang cukup menyenangkan. Kamu tetua hitam, kalau sehari kamu tidak memberikan ilmu menelan langit, kami akan memukulimu setiap hari. Pikirkan baik-baik, menyerahlah di awal, agar tidak perlu disiksa. Dan kau sampah, di mana harta karun itu disembunyikan, beritahu padaku. Suara cambuk terus berlanjut, beberapa penjaga penjara menggunakan cambuk khusus mereka dan terus-menerus jatuh ke atas tubuh para tahanan. Duri khusus pada cambuk menembus kulit mereka, meninggalkan lubang yang berdarah. Tetua hitam, aku dengar ketika kamu ditangkap, istrimu masih belum melahirkan. Setelah sekian tahun berlalu, istrimu mungkin telah kabur bersama pria yang lain dan anakmu mungkin sedang mengemis di pinggir jalan. Seorang penjaga penjara memukul tetua hitam sambil tertawa dengan dingin. Kaksu, jangan berkata seperti itu, dia mungkin sudah lama mati. Penjaga penjara yang lain tertawa. Lagi pula, tanpa adanya ayah, mungkin ibunya telah mencekik anak itu sampai mati. Hahaha. Semua penjaga penjara tertawa. Kegembiraan terbesar mereka sepanjang hari adalah menyiksa para tahanan ini dan mengejek mereka, untuk membandingkan diri mereka sendiri dan menghasilkan rasa kebahagiaan. Dasar bajingan. Tetua hitam mengutuk dengan suara pelan dengan matanya yang merah. Meskipun ejekan ini sangat menjijikkan, tetapi jika didengar setiap hari, tidak ada rasa marah sama sekali. Tetapi belum lama ini,
Dia baru saja melihat gambar dari kerohanian Erik Kin dan sekarang ketika mendengar para bajingan itu menghina istri dan anaknya, tetua hitam sudah tidak tahan lagi. Aduh, berani membalas ucapanku, cambuk dia 100 kali lagi. Penjaga penjara itu menyeringai. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.